Akhirnya kita selama 2 tahun sampai 3 tahun ini berturut-turut, meskipun motor sudah laku, motornya masih fastest. Dalam arti di kelas natural aspirated NA ya. Dan itu selalu pecah rekor. Ninja yang warna hijau itu ya, betul, namanya Huluk. Oke guys, ini saya dengan salah satu ownernya di sini. Ya memang dia doang sih. Ayo perkenalin diri dong, siapa nih? Ya, halo, nama saya Sofyan, saya owner dan dari Speed Lab Racing, berikut tuner dari Speed Lab Racing juga. Wih, mantap. Kita pengen tahu guys, karena sering kali kalau kalian bisa ngelihat di IG-nya apa nih? IG-nya, ya itu IG pribadi saya. Oh, IG pribadi. _69. Kalau IG bengkel Speed Lab Racing. Wah, tuh. Kalian kalau ngelihat channel ini, kalian bisa lihat di IG-nya orang-orang masing-masing ini. Memang sudah profesional semua dalam bidangnya. Jadi jangan khawatir, yang saya liput benar-benar orang yang berkualitas dan punya kredibilitas bagus. Gitu. Nah, gimana bro? Kabarnya bro? Baik? Oke kok. Ini lagi Ramadan ya, kita ya, lagi bulan puasa, betul. Kita ganggu Mas Sofyan sebentar, kita mau ngomong-ngomong, ya nggak lama lah. Kalau asik ya kita lama gitu guys. Jadi buat kalian juga yang nonton Race Channel ini jangan lupa subscribe, komen, like, dan juga klik lonceng kalian supaya kalian bisa ikutin perotomotifan Surabaya. Karena perotomotifan Surabaya itu nggak kalah keren dengan yang lainnya. Nah gimana nih? Gila banget. Kita mau tanya nih, ya, dari Race Channel mau tanya nih. Ya. Masih inget nggak bro? Awal pertama kali mungkin masih SMA, ya. Masih balapan jalanan atau gimana? Kita nggak ada yang tahu. Itu balapan jalanan. Balapan jalanan, ini nih. Iya. Itu tahun berapa bro? Masih inget nggak nih? Mungkin ya dari balapan dari tahun 95, 94, 97-an kali ya. Tahu kan umurnya? Enggak lah. Itu paling masih SD lah aku. Jadi ngeliat kakak, jadi kakak ini seneng otomotif semua. Oh jadi satu keluarga nih seneng otomotif ya, nih? kakak-kakak saya gitu. Ya ceritain bro. Jadi mungkin pertama kali saya kenal balapan ya dari kakak, lihat motor-motor, lihat ini. Akhirnya saya itu zamannya masih kristal ya, gitu betul. Ya? Tornado, kristal, Fish Air. Satria ya? Ya betul, terus ini dulu yang merajai kayak Suzuki RC, oh iya Crystal, itu jagoan itu. Ya, jadi dulu saya naik RC guys. Nyolong RC-nya pembantunya ayah saya. Jadi saya colong, terus datang ke Karangmenjangan, ke nyoba-nyoba itu ya? Ya, terus setelah itu naik kelas SMP dibelikan motor. Pertama kali saya minta Satria R. Langsung Iya, Satria R. Udah tahu performanya gimana, koplingan ya kan? Udah mulai otak-atik, jatuh, liaran, ini itu. Kelas 2 SMP sudah nyoba-nyoba bikin motor. Jadi dulu setiap dikasih motor gitu. Baru, nggak pernah pulang. Nggak pernah pulang. Jadi ibu saya yang mendukung di belakang. Kalau ayah saya dulu selalu marah dan motor juga mau dibakar. Jadi saking nakalnya. Iya. Dikasih motor baru hilang, nggak lama belikan lagi, hilang lagi. Hilangnya tapi jelas, dalam arti pulang-pulang rangka tinggal separuh gitu, ikutan drag-bak. Nah. Itu yang nikah. Iya betul. Yang model kayak jangkrik betul, gitu ya, kayak jangkrik. Terus. Ya lama kemudian kelas 2 SMP, kelas 3 kalau nggak salah, saya pertama kali mengenal mobil. Wah ini. Di garasi itu ada Honda Estilo sama Honda Nova. Tepat guys, memang 90s banget gitu. Dan juga spek mobilnya memang apalagi Estilo ya, itu limiternya udah terbuka kalau nggak salah kalau Estilo. Jadi dulu beli baru dari Honda sebelah Basuki Rahmat, masih ingat saya warna abu-abu, itu beliin kakak saya, kebetulan kakak saya tidak seneng, akhirnya mobilnya turun ke saya. Nah, itu berarti tahun 90 sampai 94? 92 sampai 95 kok. Oh 92? Iya, 92 sampai 95. Iya, terus. Oke, terus menginjak SMP kelas 2, paling ya cuman buat ngeceng, buat ya dipakai lah.
Ya paling cuma akhirnya, diceperin ya, gitu kan akhirnya ya. sering kekenjeran, sering Ikut lihat drag. ikut iseng-iseng, baru di situ saya mikir, kok lebih greget mobil ya gitu. Wah ini. Ya mulai coba-coba, akhirnya bergabung sama pertama kali yang ngajarin saya balap drag itu di bengkelnya Mas Dedi Jepang Motor. Mas Dedi. Iya. Saya kenal banget sama Mas Dedi Dedi. Jepang Motor. Nanti next ya Mas Dedi ya. Saya akan ke Jepang Motor, harus janji saya. harus itu suhunya Iya, Surabaya betul. itu. Itu rajanya Estilo zaman itu. Betul, zaman dulu. Estilonya banyak guys. Waduh, ampun betul deh itu. sekali ya. Kalau gara-gara kalian Mas Dedi. kalau kalian bisa ngeliat, kalian cari tahu lah di internet itu Jepang Motor udah pasti keluarnya Estilo semua. Betul. Sekarang Estilo. tapi udah jadi bengkel umum ya. Betul, bengkel umum. Tapi Karena keren juga ada mobil-mobil balapnya juga. ya mungkin faktor U ya. Sorry Mas Dedi. Paham Mas Dedi. Ampun Mas Dedi. Ya udah mulai diracunin, kan itu saya dulu paling ngelihat dalam arti banyak nih bengkel di Surabaya yang keren-keren atau bikin motor kenceng. Cuman saya ngelihat yang passionnya kuat dan sealiran sama saya lihat cuman di Jepang Motor karena Jepang dia Motor. owner, tuner, pembalap. Iya memang benar. Jadi satu semua dan dia bisa segalanya. Waktu itu Iya. masih di jalan ini kan mana itu namanya? Ngagel kok. Bilka itu kan? Bilka Ngagel. Bilka yang Iya, seberangnya sebelah ke kali kiri. itu kan ya? Betul. Iya. Terus. Di situ. Nah, akhirnya saya tertarik karena apa? Kemampuan ini yang harus saya contoh. Ya udah, saya bikin dulu Estilo itu di Mas Dedi. Akhirnya ya Estilo warna apa itu? Warna kuning kok. Warna kuning. Warna kuning. Terus pertama kali turun drag profesional ya pakai nama Jepang Motor dulu, kita belajar ya nggak bisa langsung naik, paling ya pertama turun 10 besar, 8 besar, 5 Ya, besar. pasti. Akhirnya bertahun-tahun setelah diajarin caranya naik mobil, cara ini yang benar. Saya pindah bengkel dalam arti ini dulu kepala mekaniknya masih di Jepang. Dia kan pengen buka sendiri, akhirnya saya ikut dia. Nah, mulai dari sini saya belajar. Namanya Mas Wenot. Dari sini saya belajar, ikutan drag resmi, ikutan drag ke luar kemana-mana. Setelah dapat juara, terus juara nasional 2004-2005. Saya diambil sama Polomas Jakarta. Wih, ini guys ya. Jadi yang saya wawancara ini bukan orang yang biasa-biasa. Ini perlu dengan keahlian dan juga keterampilan loh guys. Kalau orang semuanya basicnya mulai dari belajar. Iya, betul kok. Mulai dari nol semua. Betul. Jadi di sini memang saya di channel Masih Ingat Enggak ini memang kita berusaha untuk membuat si pelaku ini bercerita akan diri, pengakuan supaya orang-orang ini nanti ending terakhirnya deh kalian masih bisa tahu maksud saya apa. Terus gimana? Ya udah, akhirnya setelah kan saya dapat juara drag nasional, ada Polomas beberapa dari owner Surabaya mungkin ngerjain mobil di sana, saya diajak ditunjuk jadi pembalapnya Polomas Jakarta. Ya udah, setelah saya gabung dari Polomas ini kita ikut setiap 1 minggu bahkan kita keluar kota untuk ikut drag dimanapun. Dan ini selalu juara 1, juara 2, paling tidak juara 3 lah. Nah, pasti setelah dapat nomor ini, lah ya, setelah itu saya juga ikut belajar. Akhirnya ownernya Polomas, Mas Alfred ini sekaligus tuner, dia pengen buka di Surabaya dan yang dipercaya adalah saya. Oke, setelah itu kita buka nih di Surabaya. Umur berapa itu bro? Sekitar 2008 sampai 2000. Belum married? 13. Atau udah married? Belum. Oh belum, makanya lepas. Ya, makanya lepas. Coba kau udah married sekarang. Susah bro. Jam 10 udah tanya di mana. Curhat ya, curhat ya. Curhat. Enggak. Terus. Ya udah, dari situ saya kan Polomas nih bikin mobil-mobil turbo, mobil aneh. Dalam arti ya mobil-mobil yang horsepower-nya gede lah ya. Iya, gila banget. Dari situ saya belajar dan sekaligus saya juga ditunjuk jadi owner kan di Surabaya, suruh pegang bengkelnya ya. Kalau nggak salah di sini ya? Betul. Di Rungkut ya? Di Rungkut. Oke, si Polomas di Rungkut itu gimana? Di Jalan Medokan Ayu dekat UPN. Jadi tahu. UPN ini mentok belok Mentok kiri. kiri. Iya, betul. Di situ mulai
ngerjain mobil-mobil Dulu masih ekstrim. sepi di sana kan? Iya, Itu betul. dibuat balapan juga. Iya, betul sekali. Sampai akhirnya diusir. Dibuat setat tuh sampai yang ada ditutupin seng itu loh. Iya. Bener nggak? Iya, betul. Iya, Pokoknya terus. di Rungkut ngumpulnya orang balap dan orang Iya. balap. Gila-gila Memang pokoknya. di Rungkut sini memang daerahnya banyak sih orang-orang Iya. yang gila-gila di sini banyak. Koko juga ya? Enggak. Oke, Oke, lanjut. Ya, mulai dari situ saya dipercaya untuk ngebuild mobil, misal Estilo dari nol kita ingin swap. Jadi ikutan drag di kelas FFA, NA, bikin Evo, di swap, AWD sama pasang turbo, terus ngecun standalone ECU gitu-gitulah. Jadi mulai dari nol, di situ saya mulai semakin belajar dan semakin bisa. Dalam arti basicnya, Udah dapat nih. ya, dan basicnya saya juga menangnya karena saya juga pelaku dan Teknisi, turun balapan. teknisi juga. Ya, terus Pembalap juga. Betul. Ya, jadi bisa ngerasain mobilnya. Betul. Jadi ngerti A sampai Z. Jadi nggak perlu, misalkan nih saya bikin mobil untuk si A ini, saya nggak perlu tanya ke owner atau ke pembalap. Saya setting sendiri aja udah. Idealisnya dia. Nah. Ini namanya idealis guys. Nah, enggak. Nanti tinggal finishing. Jadi kamu kurang apa? Oke. Karena gini Go, setiap pembalap atau apapun owner, kadang ada yang ngerti, ada yang enggak. Betul. Jadi bisa merasain, bisa tahu kurangnya ini enggak. Ya sama seperti data logger lah. Data logger nggak bisa dibohongin. Nah, akhirnya mungkin dari pengalaman saya menangnya apa? Saya ngeset sendiri yang sesuai. Ini enak nih. Soalnya memang kalau teknisi biasanya tuh bener-bener harus menjiwai di mobil yang Betul. disetting atau di motor yang disetting. Iya, betul. Baru dia bisa tahu ini powernya mau bawa lari kemana, mau dikasih horsepower berapa, baru bisa ketemu ya. Iya, Go. Ya udah. Jadi dari situ Dari mungkin- Polo Mas itu iya, belajarnya. berkembang terus tuh. Berkembang terus, akhirnya ada suatu saat saya bosen. bosen sama roda 4. Betul. Bosen sama roda 4 karena ketemu sama keyboard dan kawan-kawan. Itu mulai Memang main dari motor tuh. dulu, iya memang dari dulu saya sih pengen superbike. Cuman di Surabaya kan siapa sih? Jarang. Mungkin zaman dulu ada namanya Krisna, teman saya. Itu pertama kali mungkin sama Mas Ari yang bikin superbike drag di Surabaya. Maksudnya dia turun. Ya ada eventnya, Iya, ada kelasnya. Dalam arti dia turun tiap kali ada SDC dia turun. Ya dulu nggak seberapa tertarik. Akhirnya setelah dipercaya ada satu temannya Om Keyboard namanya Abanyo, itu juga teman drag dulu saya waktu SMA. Dia yang punya ZX10R Carbon, full carbon itu dipercaya ke saya. Ya ini pertama kali saya bikin motor. ZX10 full carbon. Iya, R. full carbon R. Pertama kali saya bikin motor dan kebetulan langsung juara. Akhirnya Event tahun berapa itu? itu 2018-17 kayaknya. Memang barusan heboh memang Iya. sekitar 2018. Iya betul. Gara-gara Barusan heboh. dibuka event Drag khusus motor Superbike. besar, superbike itu Iya. ya. Di Jogja ya waktu itu. Di Di Bogor. pertama Jogja terus Bogor. Pertama Surabaya, Bogor terus Jogja. Bu. Iya. Iya benar-benar. Mm-mm. Itu pertama kali barusan superbike memang 2018. Betul, yang gila-gilanya. terus dari ZX10 Dari ZX10 terus ya berkembang ke motor-motor lain itu kayak keyboard masih belum percaya 100% sama saya. Oke, dia kan masih ikut bengkel sebelah. Akhirnya setelah kita lebih dekat ngobrol dalam arti apa sih? Maksudnya bisa nggak motorku dibikin lebih kenceng, dibikin gini? Nggak apa-apa. Asal kamu percaya sama saya akan bikin. Tapi kamu harus nurut. Dalam arti, aku nggak mau pakai barang ini. Oke, dites lah. speknya udah Iya, ditentukan. jadi spek murni dari saya. ya itu memang idealis teknisi juga begitu. Saya juga begitu kalau saya nge-build motor di race big bike Iya, sama. betul kok. Kalau dia mintanya begini pasti saya akan ngomong jelek. Betul. Begini aja. Betul. Meskipun saya tahu saya belum pernah nggarap motor itu. Karena saya selalu menggarap motor itu dengan style yang baru terus. Betul. Kalau saya disuruh nggarap motor yang sama stylenya, biasanya rada males. Ya. Itu tipikal idealisnya builder Ya, atau teknisi. betul. Seperti itu. Jadi kalian bisa memberikan tantangan tuh tantangan yang baru. Itu baru kita excited untuk menggarapnya. Bener nggak? Betul kok. Terus betul. dari keyboard itu akhirnya gimana?
keyboard masih 50-50. Setelah saya buktikan pertama kali, saya mungkin ngecun ecunya doang. Dalam arti bandingkan sama yang dulu. Ya udah, kita ikut event beberapa kali. Saya tuning ecunya. Memang meracun itu harus pelan-pelan. Meracun itu harus dikit-dikit. Mungkin memang belum tahun pertama sama saya belum fastest dan belum best time ya. Paling ya juara 1, juara 2, juara 1, juara 2. Setelah dia 100% percaya sama saya di tahun kedua, saya ngeset motornya full dengan yang spek sesuai saya. Jadi 100% diserahkan ke saya. Akhirnya kita selama 2 tahun sampai 3 tahun ini berturut-turut meskipun motor sudah laku, motornya masih fastest. Dalam arti di kelas natural aspirated NA ya, masih fastest sampai sekarang. Dan itu selalu pecah rekor. Ninja yang warna hijau itu. Ya, betul, namanya Huluk. Kalian bisa lihat di IG-nya itu ada tuh. Betul. Ada lagi di start betul, gini ya. Betul. Itu sekarang dibeli Kohari, YouTuber juga dari Jakarta, namanya Hari Avandi. Mungkin bisa diintip. Bisa diintip lagi. Iya. Kalau mau tahu hasil garapan dari Bro Sofyan ini di situ. Bro Sofyan ini punya nama panggilan nggak sih, Bro? Nggak ada ya. Biasanya Biasanya mau manggil apa aja. Ada yang dipanggil lucu-lucuan dulu. Mau manggil apa aja terserah. Iya. Kalau di Jakarta kan ada yang gareng, ada yang siapa kan macam-macam. Kalau di kontes mobil atau drag mobil dipanggil Aba, ada yang panggil Kaji, udah terserah lah. Oke. Terus aku mau tanya nih, masih inget nggak orang yang pertama kali yang membuat kamu terobsesi dengan seperti ini siapa? Kakakmu kah? Atau siapa yang menjadi cerminan kamu atau contoh kamu atau gimana? Apa ya? Ya istilahnya mendukung kamu selain pasti keluarga mendukung lah. Nggak ada yang mendukung. Nggak ada yang mendukung. Sama sekali. Karena menakutkan ya. Bukan menakutkan, kerjaan nggak jelas. Oke. Passion nih. Memang ini sekali lagi guys. Saya juga bekerja passion. Yeah. Sama. Dan saya mengasih tahu kepada kalian. Yang namanya kerja hobi, yang namanya kerja passion, nggak mungkin bisa kaya raya. Betul. Jangan bermimpi untuk kaya. Jangan bermimpi kaya. Tapi kalau kamu bisa atau cukup. Betul, cukup. Semuanya cukup. Tapi kamu bahagia. Betul. Saya juga melakukan ini, saya bahagia. Iya, betul kok. Waktu kita menggarap sebuah karya, terus diberi penghargaan dan diberikan aplaus dengan orang lain, disitulah kepuasan kamu. Dapat sama seperti apa ya? Ya sama seperti kita kalau bisnis dapat rezeki berapa miliar gitu ya. Sama kan rasanya. Sama rasanya. Ya itulah hasilnya. Beneran, dan bangganya di situ tinggi. Di sini saya juga bangga bisa mewawancarai Bro Sofyan ini. Beneran. Saya sebelumnya tidak kenal sama sekali, tapi orangnya asik. Beneran, orangnya asik. Nah, kita kan gak pernah kenal ya. Iya kok. Saya cuman WA di di WhatsApp atau di IG saya chat. Halo, gitu aja. Terus orangnya ngomongnya enak banget. Jadi buat kalian jangan takut untuk yang mau servis dan lain-lain. Mau buat motor atau mau apa deh terserah, bisa langsung ngomong sama si Sofyan ini. Keren banget orangnya. Terus gini, kembali lagi. Kira-kira orang yang pertama kali, masih inget nggak? Siapa yang mendukung kamu tuh, ya bukan mati-matian lah, tapi ngasih kamu inspirasi waktu pertama kali. Oh iya, gue pasti ngelakuin ini, pasti aku berhasil. Orang yang pertama kali justru bukan dari keluarga ya, mungkin ya dari mentor-mentor saya dulu ya, sama seperti dulu yang saya ceritakan mekaniknya Jepang Motor sama Om Alfred ini yang punya Polomas. Paling ya itu aja sih yang support selalu dari belakang, dalam arti kalau saya ada kurang dan kesusahan dalam arti ini, iya sama kayak, soalnya sudah saya anggap seperti kakak sendiri dan ngajari saya dari nol sampai saya bisa. Sampai jadi top. Justru kalau dari keluarga nggak ada yang dukung, karena dulu setelah saya buka Polomas itu saya sempat, kan saya tadi bilang saya bosen nih mainan mobil nih. Kebetulan juga pas pasarnya di balap truk jelek turun. Oke, saya akhirnya pindah ke Jakarta. Dan di Jakarta itu saya ketemu sama istri saya ini. Dulu ya kerja, ya balik kerja kantoran. Gitu ya? Ya kerja. Ceritain dong, kantorannya apa? Pernah ngeles kah, apakah? Jadi atau bagian kerja jadi manajer area tower. Oh ya, terus ini nggak sesuai lagi. Iya, jauh banget kok. Pakai kemeja. Bisa bayangin nggak? Pakai sepatu. Model kayak dia gini, yang setiap hari ngadepin mesin,
Sekarang ngadepin kertas guys, yang nggak bisa diapa-apain, diam, cuman cawan gitu ya. Bangun pagi jam 5, mandi, yes kayak orang kerja normal lah. Nah itu. Bosen bro. Itu bisa cepet kaya tapi Ya bisa. betul, dari Dia bisa situ kaya. saya bisa beli apapun dalam arti kayak ya mobil nggak mewah banget tapi bisa dianggap mewah. Ya bisa beli mobil, Ya bisa beli apalah apapun ya. lah ya. Jadi apapun yang saya pengen bisa. Nah dari situ saya mikir kok hidup saya kayak gini ya, bosen. Dalam arti ini bukan saya. Mungkin 3 tahunan Nggak asik lah. kan? Iya betul. Akhirnya saya ngajak istri balik lagi ke Surabaya. Dalam arti udah kerjaan kamu tinggal semua. Ini kita tinggal semua. Saya mau balik ke dunia saya sendiri. Terserah kamu mau ikut atau tidak. Tapi Ini kalau, ngeri guys, ya, mengambil suatu keputusan yang besar ya, itu. Akhirnya istri dulu kan sering ya juga di TV, sering jadi model, sering ya kerja entertain lah kok. Memang berat untuk tinggal karena kan lumayan untuk kerjaan itu ya dapatnya. Akhirnya memutuskan untuk oke, ikut dalam arti ya memulai dari nol lagi. Ya udah. Ya ketemulah teman-teman Superbike ini. Akhirnya dulu ya bikinnya di rumah, ya masih tetap rumah sih. Dalam arti dulu di Purimas itu lebih parah dari ini. Dalam arti rumah hub, nggak ada atapnya. Tapi kita ngerjain di situ seadanya. Tapi yang datang kayak motor R1M, JTX10R, Hayabusa. Orang ngeliat bingung, ini rumahnya jelek banget tapi motornya lebih mahal dari rumah gitu. Sudah sering. Bro. Iya, ya itu. Sama, akhirnya, saya juga tinggal di rumah begitu. Rumahnya jelek. Iya kok. Mobilnya aneh-aneh Iya tapi. betul. Orangnya ini Bawa kerja pulang apa? Harley banyak di Iya rumah. betul. Babi ngepet kali. Ya udah. Hati-hati ketemu mak-mak itu. Sorry mak. Enggak mak. Ya udah mulai dari situ banyak yang masuk dari Jakarta, dari Pontianak, dari banyak luar kota. Ya alhamdulillah. Maksudnya Dipercaya kita banyak orang ya? nggak pernah kenal orang itu. Saya juga nggak pernah kenal orang itu. Tapi mungkin orang itu ngelihat dari prestasi aja sama oh di mana sih yang bisa bikin Superbike gini-gini. Ya udah saya jelasin rumah saya begini. Saya ngerjain seadanya. Kalau mau memang silakan diantar. Ya udah dari situ berkembang. Kita sering ikut juga Superbike Drag dan kebentuklah Speed Lab. Dalam Speed arti apa dulu saya belum ada nama dalam arti ya udah. Nah ini gue mau tanya, masih inget nggak pertama kali kok bisa muncul nama Speed Lab? Bisa muncul nama Speed Lab itu gimana ya? Ya inspirasi langsung gitu aja kok. Apa Speed ya? Lab ini. Mm-mm. Nggak ada Lab orang yang ikut campur kecepatan gitu? nggak ada. Jadi konstan aja dalam arti pakai nama apa ya Speed Lab jadi Unik dulu juga pengennya bengkel kecepatan atau apa kurang tapi ya udah dibikin lab kecepatan karena dulu saya sebenarnya mau fokus sama tuning di ECU aja. Di ECU aja? Ya dyno, ECU gitu-gitu aja sih. Karena dulu keterbatasan tempat. Balik lagi saya ke Surabaya modal nol nih. Memulai dari nol. Jadi nggak mungkin dong bikin langsung bengkel, workshop atau apa langsung gede. Iya, nggak iya. mungkin kan. Karena Nggak. Karena yang dari kecil itu menurut aku basicnya kan lebih kuat. betul. Kayak Betul, saya dulu aslinya sebelum punya workshop sendiri, ini sedikit curhat juga Ya. sih. Karena saya sering membagikan cerita hidup saya juga Ya, kok. supaya menginspirasi orang Inspirasi, lain. betul. Karena kayak gini Bro Sofyan menginspirasi saya juga gitu loh. Saling inspirasi. Iya, ya. harus. Kita kalau misalnya berteman, kita harus bertukar yang Pikiran, namanya betul. itu Pengalaman ilmu. ya, ilmu. Gitu. Makanya saya juga ngomong mengenai basic kehidupan itu dulu saya juga awalnya dari rumah, Bro. Namanya buka audio. Buka audio kayaknya. Buka audio dan sebelum buka audio tuh nyari duitnya dari mana? Ngelesin pelajaran, Bro. Ngelesin pelajaran. Sumpah. Guru les? Sumpah guru les. Cuman Iya. matematika, fisika. Iya. Pinter-pinter amat? Enggak. yang aku ajarin itu anak SD, Bos. Oh, iya, Masa iya, kita iya. nggak bisa sih gitu Pak loh. Guru. Ternyata. Siapa guru? Kacau, Bro. Iya, Dari iya, situ iya, aku iya. ngumpulin duit 6 bulan, aku akhirnya bisa beli kompresor, beli gerenda, baru buka tempat audio. Itu dari rumah juga, Bro, dari nol. Sama ya ceritanya. Iya, kita harus dari perjuangan nol. ya, perjuangan. Karena saya yakin yang dari nol itu basicnya kuat. Betul. Seketika dia naik dan ketika ada goncangan dia rada turun, dia nggak kaget. Nggak kaget dan kuat, jadi Iya. biasa aja. Kayak kamu gini aku yakin mulai dari kerja ikut orang, apa-apa itu kamu pasti merasakan jatuh bangunnya itu naik. Pasti, betul Dan sekali. aku juga sama. Dulu aku pernah kerja di UMC, United Suzuki. Motorcycle Oh Suzuki. United. Suzuki itu saya dari
2012 atau 11 ya, sampai 2014. Sudah punya workshop, cuman merasa kayak kok kurang ya. Ya, namanya manusia ya. Iya, ya itu juga rada turun. Ketika workshop itu sepi dan banyak gonjangan, kita akan bereaksi Berpikir pasti. apa ya, kerja apa lagi ya? Pasti. Mencari keselamatan. Betul, karena ya namanya manusia, wajar kok. Saya juga Wajar. berbuat begitu. Itu namanya menurut saya orang yang punya ambisius yang tinggi. Jadi dia nggak mau stuck di area situ. Betul. Dia pasti kepingin sesuatu yang lebih maju lagi. Ini buat kalian yang nonton YouTube hari ini, ini salah satu contoh. Orang itu kalau kita jatuh, belum tentu jatuh terus. Betul. Ingat, kalian masih punya keahlian. Keahlian itu yang kalian pakai. Betul. Terus kemudian lanjut. Di rumah itu mulai berdatangan tuh ya semua. Ya, betul. Di rumah mulai berdatangan. Nah, di situ kan lumayan, dalam arti perumahan lumayan lah ya, nggak elit-elit banget, cuman memang Akhirnya terganggu. Nah, akhirnya terganggu. Oke, dari situ saya mengalah, saya yang pindah. Tapi memang saya memang belum ada niatan untuk membuka workshop. Karena apa? Prinsip saya, kalau saya ingin buka workshop, saya tidak mau nanggung. Dalam arti kalau saya sudah punya workshop, saya harus jadi nomor 1 di Surabaya. Optimis, betul. Betul, harus optimis. Dan kalau saya yang belum punya tools dan peralatan lengkap seperti dyno dan lain-lain, saya mending ya apa adanya Standar-standar dulu. aja deh, Betul. Ketika saya sudah siap, saya optimis harus bisa jadi nomor 1 gitu. Kayak ya seadanya dulu, karena saya pecinta aliran Amerika kok. Builder Amerika, tuner Amerika, kan semua sama. Berawal dari nol dan Iya, berawal dari garasi rumah. Iya betul. Ya kan? Harley Davidson aja Betul. dari garasi rumah loh bro. Berawal dari garasi 1903 itu dia Iya. buka di emperan guys, kayak tukang tambal ban itu. Betul. Itu Harley Davidson. Mulai dari situ dia punya satu ruangan yang ditutup, dia bangun motor. Kemudian dia bisa jadi, baru dibeli sama perusahaan lain. Itu yang saya tiru, mulai saya jadi ngebuild mobil, ngebuild mesin, ngebuild motor, itu yang saya tiru. Ini pelajaran Dari banget Amerika. guys, kalian nonton ini nggak mungkin rugi. Kalian bisa pelajarin namanya optimisnya orang tuh bermimpi itu kan Betul, gratis guys. betul, betul. Mimpi itu gratis. Kalau kalian nggak bisa mimpi, itu salah kalian, nggak mau mimpi. Kalau Raymond nggak mau tanya saya dulu kuliah di mana? Nah, Kira-kira. ini mau tanya lagi. Basicnya ini dia pelajaran apa Iya. sih? Kok bisa pinter teknisi Iya. apa segala macam, gimana? Saya tidak ada basic teknik, saya tidak ada basic kuliah teknik. Saya kelas 2 SMA sudah tidak lulus. Dalam arti saya tidak sekolah karena saya lebih bergelut di balap. Tiap hari balap yang dipikir mesin ini. Oke, pada akhirnya saya ngambil kuliah jurusan perhotelan. Sama guys. Perhotelan. Dark, lu mesti tahu dulu. Kalau saya builder race big bag, boleh lihat sendiri IG saya. Saya lulusan pariwisata. Gak ada jelasnya guys. Sama sekali gak ada jelasnya. Sumpah gak ada jelasnya. Dulu saya ambil perhotelan karena saya mikir saya pengen nyenengin orang tua disuruh kuliah, daripada kayak gini kayak orang nggak jelas ya. Ya udahlah saya kuliah, yang penting kuliah. Akhirnya ambil D1 perhotelan. Kerjaannya apa? Masak sama jadi bartender. Ya udah kan enak kuliahnya kayak gitu ya. Ya betul. Ini cita-cita sama kelihatan kita. Ya, saya tuh kuliah karena saya kepingin seneng-seneng. Ya, betul. Saya ngambil pariwisata. Jalan-jalan setiap semester ganjil, Ya. kita mesti jalan-jalan. Iya. Gitu loh. Semester ganjil mesti jalan-jalan. Saya lulusan D3, saya cuman buat itu, kalau itu kan skripsi, kalau itu kita namanya apa? Lupa kok. Iya pokoknya itu deh ya. Iya, Saya nggak ingetin. maaf, iya. Kemudian kalian bisa tahu, ya ini sama nih perhotelan. Kuliah seneng-seneng, kerja hobi. Betul. Itu yang asik. Betul sekali, ya udah. Coba ditiru, kalau nggak berhasil jangan salahin kita. Ya, nggak bisa. Nggak bisa, pasti nggak bisa. Jangan, harus kuliah yang benar. Nggak ada uangnya, bro. Nah, tuh Tenang. dengerin. Tapi kalau kalian mau hidup nikmat, bahagia ya begini. Terus gimana? Mulai dari perhotelan itu? Perhotelan, nah itu sebenarnya udah kerja, ada polomasi itu. Cuman karena nyambi, ya udah nyenengin orang. Dan masa sih kita mau hidup balapan terus, ngabisin duit terus. Karena memang jujur kalau dulu ibu saya yang nyupport dari belakang. Kayak saya balap mobil, saya bikin mesin, jadi ibu saya yang nyupport dari belakang. Mungkin karena saya selalu berprestasi dan saya punya kesempatan diambil tuner-tuner atau bengkel besar, dari situlah saya belajar langsung. Ya udah, balik ke perhotelan nih. Saya Lulus tapi bro? lulus kerja pertama di McD Basuki Rahmat.
Back di bak segi rapat. Betul. Oke. Jadi ya nyuci piring, ya nyapu. Ketika kerja di situ, Itu padahal udah lulusan kuliah tuh ya. saya ketemu sama teman-teman cewek lagi. Nah, Wah, gengsi dong. lari. Ya udah, lari. Kok kayak pernah kenal. Pura-pura nggak kenal aja udah. Apalagi kita nongkrongnya zaman dulu di situ dong. Iya. Pulang dari Kenjeran Mau nggak balapan, mau, pasti nongkrongnya ke di situ Bagi semua. Basra. Iya. Ya 24 udah. jam, guys. Saya cuma mikir, apes banget dapat kerjaan di sini. Akhirnya saya dikeluarkan. Dikeluarkan karena supervisor dulu. Supervisor saya dulu sedikit nggak seneng sama saya karena saya alasan dulu kerja bawa mobil. Bawa Estilo, bawa zaman dulu Honda Stream gitu-gitulah. Toyota Wish. Jadi alasannya, kamu ngapain kerja kalau sudah punya uang? Lah ini kan punya orang tua saya jawab gitu. Ya udah, setiap hari selalu nggak enakan, akhirnya saya dikeluarin. Gara-gara apa ya dulu lupa. Mungkin jelas. Perilaku tidak baik. Oh, mungkin lu dilihat songong kali ya. Ya, padahal saya juga kerjanya di belakang. Nah, padahal dia kan Perilaku tidak baik. Ya udah, habis dari situ kerja di hotel. Habis kerja di hotel ya pindah-pindah aku. Akhirnya ya udah balik lagi ke, nggak bisa lepas dari otomotif. Ya udah balik lagi ke bengkel. memang kalau udah punya passion di otomotif kayak saya, meskipun kerjanya supervisor, kerjanya dulu saya juga pernah kerja di Sogo, bro. Kerja di Sogo saya juga pernah. Lantai 1 tempatnya make up, banyak cewek, bos. Ceweknya banyak sekali di situ. Berarti hampir sama ya gue ya ceritanya. Iya, sumpah. Sama. Bener. Semoga kita sukses Ya bersama-sama. amin, amin, amin. Ya beneran, saya pernah kerja di Sogo. Lantai 1 bagian make up. Jadi setiap sore saya ngeliatin, ya mbak-mbak itu semua banyak, bro. Banyak, bro. Jadi seluk-beluk di dalam sana saya juga paham. Iya, Siapa iya, yang iya. dijemput sama siapa. Besok kalian dijemput sama siapa. Itu udah paham. Gitu. Jadi yang ketiga saya juga pernah kerja di bank. Asuransi. Sama. Panjang Aku ya, sih- gue ya ceritanya ya. Nah, makanya aku mau tanya, lu tahun berapa sih lahir? Kira-kira masih 83, tua-tua. 85? Segituan, 85-an. Ya sama, aku di bawahnya, guys. Jadi perjuangan kita hampir sama nih ceritanya ya. Kalau dilihat hampir garisnya hampir sama nih. Hampir, Ya, bantalnya hampir juga sama hampir ya. sama ya kok ya. Jadi kerja. Coba gue gak pernah kerja di McD. Iya. Oke. Aduh, keren nih orang. Makanya itu saya ngomong nih ya, di Race Channel ini Iya, banyak banget tipikal-tipikal orang yang saya angkat di sini. Di mana kan dia nggak mungkin cerita sendiri di balik kamera. Makanya sekarang kita mau tanyain lagi nih. Sekiranya terus ikut balapan-balapan, apa sih yang kamu takutin? Gak ada yang pernah saya takutin. Gimana ya? Jadi ini belajar gini, lu ceritain dong apa yang orang selama ini takuti dan kamu harus melakukan apa, kan kamu nggak ada yang tak takutin, nah makanya tolong dong ceritain gimana. Jadi gini, balapan itu memang sangat bahaya sekali ya, aku ya. Resikonya tinggi. Makanya Jadi, kan aku bertanya kan, Jadi selama kita mengikuti rule peraturan dan kita selalu nge-build atau motor atau mobil ini seaman mungkin dan tidak sembrono dalam arti asal masang lah. Contohnya ngencengin baut roda, asal ngencengin lah. Rantai, asal masang itu lah. mesti kamu QC lagi bro ya? Saya selalu setiap nge-build nih ada final control. QC, saya sendiri yang final control. Saya sendiri yang nyoba, saya sendiri yang ngetes Nah, satu-satu. Saya nggak mau ngasih ke customer atau pembalap sebelum mesin atau motor atau mobil ini aman. Dalam arti saya sendiri dulu juga pernah ngerasain jadi pembalap kan. Jadi tahu gimana kalau ada masalah. Pernah dulu seketika saya sendiri yang turun, as roda patah. Aduh. Finish gini-gini pernah. Cuman ya mungkin karena skill dan jam terbang akhirnya ya selamat lah di finish. Banyak lah kok kejadian-kejadian kayak gitu. Nah berarti kan intinya seperti ini, ketakutan itu muncul kalau ada yang tidak beres. Betul. Bener ya? Betul. Tapi kalau sebagai teknisi, kamu sendiri yang nge-build, kamu sendiri yang QC, seorang pembalap pun harus percaya dengan teknisinya. Bener ya? Betul kok. Jadi ketakutan itu jangan dipandang dulu lah. Kita jalani dulu, bener ya? Bener. Apa yang terjadi ya udah, itu aja kita jalani, bener nggak? Betul. Jadi menurut saya untuk kalian untuk ketakutan-ketakutan ingin membuka bengkel takut, Ya.
kepingin melangkah kerja takut, ya kan? Mau ikut balapan takut kalah, ya kalau takut kalah jangan ikut Jangan balapan, ikut bro. balapan, betul Iya kan? sekali. Kalau takut kalah jangan ikut balapan. Sama dengan roda kehidupan, semua harus memulai dari bawah. Betul. Nggak bisa, harus berjalan. Meskipun pembalap langsung juara nggak akan bisa. Pasti dari Nggak nol. akan bisa. Ya. Iya, Kalau betul. kita bercerita tentang dunia kompetisi, itu ada yang menang, ada yang kalah. Betul sekali, dan itu harus Diterima. menerima. Kalau saya kalah, saya tidak pernah dalam arti, wah, enggak. Tapi di mana sih kekalahan saya? Apa sih Dikoreksi. yang saya kalah? Iya kan? Kalau kita ngomong perkara uang, wah itu lebih banyak duitnya pasti menang. Nggak bisa. Kita masih bisa nguber kok. Kita masih punya akal sama pikiran. Gua suka banget dia. Iya, kita masih punya akal dan pikiran. Sama, Gimana caranya ngebuit? Lebih kenceng dengan cara yang lain. Nggak melulu uang. Nah, Jadi gitu. ini guys, uang bukan nomor satu. Betul. Beneran. Tapi kita juga butuh uang. Iya, kita butuh uang. Iya, kita nggak munafik, kita butuh Iya. uang. Ada yang mau ngasih uang. Ada yang mau endorse kita berdua. Kita siap jadi. Iya. Pembicara bisa siap. Betul. Nah, makanya itu Heeh. ini saya ngomongin lagi. Kok. Memang saya setuju. Uang modal utama, Betul. tapi bukan yang terutama menurut saya. Betul. Kembali lagi ke skill sama passion. Passion, betul. Karena yang saya terapkan selama ini, kenapa? Ya mungkin orang-orang percaya sama saya, karena kan jujur nih, saya di Superbike ini pemain baru. Dalam arti, ya mungkin baru 3-4 tahun lah ya. Kenapa orang-orang bisa ngebuild di motor ke saya sampai gila-gilaan? Mungkin satu, pertama saya selama saya ngebuild motor ini, saya anggap ini motor saya sendiri. Dalam arti mulai dari spek, ngejaga ini itu saya anggap punya saya sendiri. Dan 100% full passion di dalam motor. Tiap saya bikin satu motor. Makanya mungkin kita kalau turun, ya mungkin ada rezeki lah ya. Dikasih juara, mesti dapat juara. Itu dia kok. Memang Apa kayak hati lah. sama, ini sama. Kalau mau ngomong build something, saya kadang-kadang setelah jadi, mau ngasihin ke customer tuh rasanya rada aneh gitu loh. Betul. Bener, sungguhan Betul, bro. betul, Kayak waktu kita mau kasih, hati-hati ya. Betul. Nanti kalau ini kamu Padahal kayak yang gini. punya. Iya. kita kasih tahunya tuh berlebihan. loh. Iya, padahal yang punya dia. Iya. Karena kita takut, bukan kita takut maksudnya, waduh kalau ada bencana, nanti kita disuruh benerin. Enggak. Kita tambah seneng kok. Cuman, waktu kita mau ngasihin itu rasa mencintainya tuh lebih. Betul, lebih besar kadang karena kita memang yang ngebikin ngebuild dari nol kan gitu. ya. Bangun juga lama loh guys. Lebih banyakkan waktu kita malah sama motor daripada owner. Bisa 3 bulan, bisa 4. Aku bangun builder motor bisa setahun guys. Iya, betul. Beneran, jangan cerewet deh kalau setahun itu ya. Jangan. Betul kok. Betul, karena memang kan kita kendala di part ya. Iya. Impor semua rata-rata. Part juga susah. Kita datang 3 bulan lagi, Betul. 2 bulan setengah lagi, sebulan lagi juga susah. Susahnya di part. Nah, aku mau tanya nih, sekarang dari faktor keluarga. Istri gimana, Bro? Istri ya Paling itu udah tadi pesennya jangan ikut balapan. Lu boleh ngutek aja. gini ya. Gimana? Di istri ini kan tahu saya gila bener-bener nggak bisa ninggalin dunia balap nih. Dan saya sendiri masih sekarang sebenarnya pengen ngegas atau bejek sendiri. Entah itu mobil, entah itu motor. Kadang ya masih suka nyolong-nyolong. Cuman ketika anak kedua lahir, saya dulu kan Mulai mikir pengennya nih. gini kok. Kalau aku dikasih anak cowok, aku akan berhenti dalam arti aku fokus jadi aku kerja, aku akan fokus jadi builder aja lah atau tuner lah ya, biar anak saya yang menggantikan. Ternyata dikasih 2 laki-laki semua. Ya udah dari Kembar? situ nggak kembar, ya 1 tahun lah Oke. itunya. Laki-laki semua. Ya udah dari situ saya mikir sama janji saya dulu sendiri sama istri juga. Kalau kamu turun balapan, anak kamu masih bayi, hati-hati kamu, nggak akan selamat. Akhirnya ketika Ancamannya ngeri bos. nyoba mobil, mikir, aduh, mending nggak usah lah. Selalu ada pikiran, ya mending nggak usah lah. Aku Sama, di bro. belakang layar aja lah sekarang. Iya, gitu anakku loh. juga 2 laki. Sumpah kita kok sama ya. Sumpah. Istrinya cuma Aneh. 1 kan ya? Satu. Oh, iya, satu. iya, iya. Nggak tahu lagi. Siapa ntar. tahu. Enggak. Bener ini gila nih. Bisa sama guys. Anakku 2 laki. Umur 10 tahun sama 6 tahun. Jadi dari anak laki-laki itu akhirnya terbentuklah suatu image juga sama. Iya kok. Kepikiran gitu loh. Ya, Kadang-kadang Betul lagi sekali. touring jauh gitu kita rasanya kayak lebih dekat dengan Tuhan. Ya, betul. Jadi apa ya? Sekarang ngetes motor aja selain di atas dyno gitu, ngetes jalan aja. Bener-bener aduh. Nggak usah deh. Nggak usah.
ntar aja lah gitu. Pasti deh. Meskipun dia punya passion balapnya habis-habisan. Punya passion, punya skill. Tapi kalah. Juara nasional tetap kalah sama Kalah istri. sama keluarga. Iya, betul. Anak Bukan apalagi. sama istri, Bukan sih, istri keluarga, ya. keluarga. Ya. Karena kita tipikal cowok mikirin. Ya, mikirin cicilan. Mikirin cicilan terus. Nggak kelar-kelar. Oke. Ya kok. Masih inget nggak momen dimana yang bener-bener, wah gila banget waktu itu momen itu. Wah, pokoknya momen bener-bener lu proud lah. Kamu proud banget lah dengan momen itu. Jadi senengnya tuh banget gitu loh, waktu apa gitu loh. Momen proud dan seneng sih mungkin jadi ada dua ya. Iya boleh sebutin. Dulu mungkin waktu saya jadi pembalap dan saya bisa mecahin rekor nasional Tercepat itu ya? tercepat. Berapa sih? Mungkin dulu 6. di NA sekitar udah masuk 8 kecil itu udah kenceng banget kok. 80. Itu untuk mobil atau motor? Mobil. Kalau Waktu saya motor jadi mah gila pembalap sekarang. ya. Terus hal yang sama saya rasakan mungkin memang bukan saya sendiri yang naik atau balapan. Yang waktu saya sama Kibot, kita 2 tahun berturut-turut main pecah rekor fastest. Best time. Nah itu dia momen yang luar biasa Berapa, untuk saya. Best time 201 di 6,3 second, 402 di 9,5 second. Kenceng bro itu bro. Ya alhamdulillah lah aku. Atas yang teknisinya gila, yang joki juga Iya gila. betul. Sukses kegilaan kalian. Itu sampai sekarang masih the fastest. Masih mungkin yang sekarang fastest all back-nya udah kepegang keyboard lagi dengan motor H2 di tim The Miller ya. The Miller. Yang tim baru dari Surabaya ini. Itu yang fastest all-nya. Tapi kalau yang untuk NA atau non turbo, non supercharge masih motor saya sampai detik ini. 6,3. 6,3. Waktu itu aku pernah ngeliat tuh waktu Ya, Pak. malam di Bung Tomo itu sempet ya dijoki sama si Alan. Alan bikin di saya juga. Begini. Bikin sih saya juga. Makanya itu. Kenceng tuh motor tuh. Kenceng, nomor 1 juga. Alan gila juga. tapi Betul, itu kenapa saya yang julukin Raja Willy-nya Surabaya. Dia Ih, kalau Yofi Willy bisa dia diangkat, bisa bro. staggered gini, 200 speednya 200 km kalau di Suramadu itu. 200 km gini. Gila udah pokoknya. 85 derajat. Iya, atau 85 pokoknya hampir mau jatuh tapi ya nggak jatuh. Aku iya? cuma nungguin kapan jatuhnya. Gila soalnya. Alan tuh gila. Iya betul, gitu gila Alan. Seorang anak umur juga belum tua Ya betul. dan keberaniannya tuh gila banget. Betul sekali. Itu kayak orang langka. nggak mikir, Bos. Langka. Di Surabaya ada orang kayak gitu langka. Pokoknya antara pembalap-pembalap keyboard sama Alan tuh kayak itu kalau Alan dijadiin bisa tuh. Bisa, cuman Alan mungkin karena mainannya banyak ya, sama hobinya banyak. Mungkin sekarang dia hobinya supercar ya. Mobil Supercar sama mobil-mobil kakaknya ya, lama ya. Andre Stanley. Iya, ya mungkin agak menurun. Nanti dilihat aja pasti kembali. Sudah Kembali ke jalan yang benar. kemarin sudah mau ikut, cuman masih nggak ada waktu dia. nggak Iya, bisa. masih sering pergi-pergi ya dia. Iya. Terus lu tahu nggak? Masih inget nggak momen bad day atau bad dream atau gimana? Atau lu pernah udah nyiapin motor belum start masih nyoba udah jebol duluan atau gimana? Kalau motor Atau mobil atau gimana? Lu punya bad dream? Mobil sering sih dulu. Jadi dulu waktu saya sendiri yang balap nih, dalam arti udah nyiapin mobil, nggak pernah tidur, kita udah habis banyak. Sedih tuh bro. Wah, towing aja udah mahal. Zaman dulu kan belum banyak towing nih. Sekali Fuel nol juga bisa mah. 3,5 juta, 5 juta. Betul, pokoknya dulu satu kali balapan bisa Sekarang 30 gua punya 50 towing juta. hancur-hancuran. Tangis bosku. Ya udah, kita belum main jebol. Ya itu sangat-sangat bad. Terus kalau untuk superbike-nya paling ya trouble sebelum main. Ketika main ada trouble, ketika main yang kita nggak harapin sesuatu kayak misalkan kampas kopling habis, masalah apa ya kecil-kecil gitulah. Jadi udah jauh-jauh main nyiapin ya namanya balapan pasti ada sesuatu. Kegagalan Betul. dijadikan suatu pelajaran. Betul. Jangan dijadikan suatu kekapokan. Betul. Jangan boleh kapok kalau di dalam passionnya otomotif ini. Harus bener-bener apa ya istilahnya ya ngotot aja terus. Ngotot aja terus. Sampai manapun yang penting kita bermain sportif, tidak nakalan ya ceritanya Betul gitu ya, iya kok. Karena seringkali akhir-akhir ini memang
banyak bengkel sama bengkel juga berantem guys, janganlah. Nggak bisa. Kalau saya prinsip gini kok, nggak tahu ya kalau yang lain. Karena Gimana? kalau saya ya, lebih banyakin teman. Entah kamu itu lawan saya di sirkuit atau di track ya. Tapi kalau udah di luar ya teman. Nggak usah di luar di pedok aja ya udah kita berteman. Lu Kita sharing. mau Kalau pinjem saya kunci gitu, ya ya silakan, betul. gitu ya. Kalau saya gitu, kita bertarung nggak apa-apa di sirkuit aja. Tapi setelah keluar sirkuit finish, ya udah Ya kita udah, berteman. beres, Kamu gitu. butuh apa? Kenapa motormu ini? Kita Kita bantu. support. Aku butuh, kamu bantu gitu. Iya, bener-bener. Kalau saya prinsipnya gitu sih kok. Keren banget. Makanya aku udah ngomong. Nggak salah. Siang-siang lagi puasa ya nggak sih? Iya, Kita gangguin orang. Nggak apa-apa. Kita ajak ngomong. Nunggu jam Iya, buka sambil puasa kok. ngabuburit guys ya. Mm-mm. Di sini sekitar jam 2, jam 3-an lah guys. Ya kalau pengalaman terbaik sih buat saya Iya, dulu apa, Kak? main paling di Sepang. Di Sepang. Thailand, Sepang iya. Oh, Udah itu aja sih Udah yang pernah jalanin, Bu? jula. Drag Jadi dulu. timnya mana, Bu? Tim sini tetap kita nyoba main di sana. Sekaligus saya dulu Itu di drag dalam atau drag. sirkuit? Drag. Oh, drag. Dalam arti saya di sekolahin apa ya? Kamu sama bos salah satu lah. Kamu Pernah? ke Malai. Oh iya, oke. Tukar pikiran. Dalam arti bikin mobil. Studi banding gitu Iya, ya. lebih Studi lebih banding betul. lah. Jadi seminggu bisa 3-4 kali saya dulu ke Malai itu. Jadi ya mungkin karena jalan saya nggak di sana, dulu sempat kepikiran, saya menetap di sini aja, lebih maju. Dalam arti untuk saya berkembang, sekolahnya Awalnya ada. ketemu saya. Ya, bisa aja kan setelah lulus saya ke sini lagi. Untuk jalan berkembang jauh banget sama Indonesia. Pemerintahnya support. Sirkuitnya waduh Keren bagus banget. banget. Ya, dunia lah kok. Iyalah, itu udah pasti Industri kejuaraan dunia. custom. Dalam arti bahan Lebih gila baku, di sana. CNC. Nggak ada, maksudnya apa ya? Nggak susah. Dalam arti pemerintah juga support. Kita masukin mesin CNC aja susah banget di sini. Susah, Bos. Gimana mau bisa bikin part atau bahan sendiri? Kalau di Malai, Thailand Ya, bikin ini, semua. Pak Jokowi, please Pak Jokowi. Untuk bea cukai diperingan dikit. Iya, otomotif lah. itu masalah utama. Iya, makanya itu kita ini terkadang Berat. para builder-builder itu juga mikir. Masukin barang harga cuman Iya. 100 misalnya, sampai sini bisa 400, Bos. Iya, betul. Iya kan? Betul. Naiknya 300%, Bos. Sama satu lagi ini dari pengalaman saya sirkuit ya. Untuk pemerintah mungkin yang lihat, nggak usah memberantas anak balap liar. Nggak usah apa ya, kayak ngusir-ngusir kayak dia itu kriminal. Gampang solusinya, bikinin sirkuit. Nah, Bikinin satu sirkuit tiap kota kalau pengen nggak lihat balap liar. Karena hobi dan itu adalah apa ya, prestasi kalau dikembangkan. Kalau ada wadahnya nggak mungkin di jalan. Udah Betul. gitu aja. dan semuanya ditampung. Iya, karena saya melihat sendiri di Malai, di Thailand, nggak ada orang jalan balap liar Kalau jalan. GBT ini belum memenuhi syarat. Memenuhi syarat tapi setengah-setengah. Dalam arti gini, ya maaf, Dia nggak kita bisa ini untuk superbike, nggak bisa, Bos. ya saya ini jujur ya, pengalaman saya untuk memakai sirkuit di Surabaya, makainya aja susah bos, ribet kayak mau ngurus ke KUA. Oh iya? Harusnya dikasih lah orang yang bekerja di situ, dikasih pos, dikasih kantor, kita mau pakai daftar, Berapa kita jam, ngasih ID, bayar, beres. Itu Yang penting nggak kita ribet, Bos. bayar, intinya begitu Iya, kan. intinya kalau saya lihat sirkuit cuma untuk ada-adaan aja, udah. Untuk menu-menuin Menu betul, ya punya sirkuit, pernah bangun, udah gitu aja sih. dan nggak diurus loh. Betul, nggak fungsi. Kalau kita ngelihat GBT itu gersang banget Betul, dan itu nggak layak untuk drag. dan apa ya istilahnya juga sayang banget ya. Ya, betul, Nggak ada Bro. podium, podium pun ada ya cuman dari batu-batu. Ya maksudnya nggak sesuai namanya lah, internasional sirkuit. Iya. Jauh dari Itu internasional. kalau misalnya orang bule datang ke sini pun yang ngeliat itu sedih loh, Bos. Ketawa. Iya, ini sirkuit apa taman bermain? Iya betul kok. Ya Iya itu kan? loh sayang sekali. Sayangnya itu aja sih. Dari pemerintah masih kurang melihat atau ngedukung. Bagi Ya. kalian yang ngelihat ini, mungkin kalian dari pemerintah minta tolong deh. Ayolah dukung dunia pro otomotifan Iya. Surabaya. Jangan kalian hanya seneng ngeliat tapi nggak mendukung. Betul. Dan juga buat kalian yang mau nge-build motor, superbike, ataupun moge-moge, boleh langsung ke Speed Lab. Siap. Kasih namanya di sini semuanya itu kalian harus mampir supaya kalian bisa belajar
dari ownernya aja gila gitu. Iya kan? Dari ownernya aja udah enak, asik diajak ngomong gitu loh. Jadi menurut kalian, ya kalian bisa mikir lah, bener apa enggak gitu loh. Iya kan? Monggo. Semuanya kembali lagi ke kalian-kalian. Ya, jadi intinya sama, mungkin Koko juga sama kayak aku ya. Dari kita bukan murni money oriented, bener nggak? Uang buat kita ini adalah bonus, betul nggak? Kepuasan dalam arti kita bisa bikin sesuatu hal karya. Ya mungkin di saya ini kecepatan ya, sama balap ya. Mungkin di Koko builder custom. Iya, custom. Bisa punya prestasi itu, wah rasanya ngalang-ngalin dapat uang banyak ya nggak? Makanya ini kan aku juga dapat pengalaman ini. Mungkin kalau bisa dikatakan ya seneng. Seneng. Jadi satu motor nanti ini bakalan tanggal akhir bulan ini bakalan dipajang di salah satu event gitu, event motor di mana nanti dihadiri sama wali kota dan mau ditandatangani motor itu gitu. Iya, iya. Jadi satu hal itu mungkin kepuasannya di situ ya. Kalau speed mungkin lain ya. Ya, kalau Kemenangan, saya iya kemenangan, prestasi udah itu sih. Dan dulu saya sempat berimpian saya pengen main di Thailand sama keyboard. Saya Thailand ya berat loh ya. Thailand berat, cuman saya pas dalam arti gini, pasti bisa. Kalau kita mainnya cuman gini-gini aja ya percuma, nggak berkembang karena lawannya Superbike di Indonesia ya gitu-gitu aja. Akhirnya pengen main di Thailand, pengen nyoba. Ya Pernah masih nggak nyoba 401 di mana itu namanya? Di Jakarta? di Jakarta Sentul. Sentul. Pernah. Dapat Pernah. nomor. Kalau motor belum, karena belum ada event di Sentul. Itu kan yang selama ini bikin Superbike dari Surabaya memang. SDC. EO-nya SDC, betul. Atau apa ya? SDC, betul. Jadi sekarang berkembang jadi Indonesia Drag War karena nasional. Mobil ada, motor Ya, ada, motor semua ada ya. semua, di Superbike ada, dan pengennya jadi nasional, yang terkencang di sini ya itu nasional gitu loh. Karena zaman sekarang tidak ada drag kejurnas. Semoga lah Ya, kok. pandemik ini nggak mungkin berlalu. Betul, nggak mungkin berlalu. Tapi semoga semuanya normal. Amin. Gitu Ya, semuanya itu bisa aja sih. sehat. Ya kan bisa lancar lagi dunia promotifan rasanya nggak terlalu ngefek rasanya. Nggak ngefek banget. Ya. Nggak ngefek Nggak banget. ngefek ya, Nggak kita- ngefek banget. Kita bersyukur nih berdua. Bro. Ya. Nggak Di ngefek era banget. pandemik ini yang ngefek cuman yang ngefek awal-awal. Ya awal-awal sih pasti. Tapi banyak orang semakin gila. Karena apa? Betul Koko. Orang nganggur nih, Betul. punya uang ngapain ya? Ya udah ngebuild motor aja. Ya udah. Jadi ngelakuin apa yang dia seneng. Betul. Akhirnya, bener Hobi-hobi nggak? semua. Ya udah. Akhirnya ya itu. Kalau di saya sih selama pandemi nggak ada efek. Sama. Nggak ada efek. Sama. Orang tetap ngebuild juga. Sama, Dari betul-betul. nol. Saya setuju. Jadi untuk kalian semua yang nontonin Race Channel di masih inget nggak ini, saya cuman mau review dari awal tadi. Semua orang berasal dari nol. Betul. Dari hobi dulu. Ini kita semua pekerjaan hobi. Ya, betul. Dari awal hobi, senang, dan menggilai, dan mengerjai. Ya. Ceritanya seperti itu. Jadi buat kalian-kalian yang nonton channel ini, ayolah belajar. Belajar bukan dari saya aja, tapi dari orang-orang yang saya angkat ini, yang menurut saya mempunyai edukasi dan juga pengalaman yang cukup baik dan banyak. Makanya saya berani, sebelum saya mewawancarai si Sofyan ini, saya udah ngeliatin terus Instagramnya gitu loh. Siapa sih ini orang atau gimana? Oke. Oke guys, sekali lagi saya mau ngomong mengenai dunia perotomotifan Surabaya ini mestinya bagus-bagus semua. Betul. Nggak ada yang jelek kalau saya ngomong. Cuman ya kita harus tahu orang-orang yang berprestasi yang mana. Ya, saya bukan ngomong yang lain nggak berprestasi. Ayolah sama-sama kita berprestasi bareng. Supaya dunia perotomotifan di Surabaya ini bangkit lagi. Betul. Iya kan? Betul. Karena banyak banget yang nanya ini. Ini nih, satu-satu hal nih. Ya, Aku mau tanya. Pernah nggak kepikiran untuk buat suatu bengkel nantinya? OTW. OTW. Dalam arti gini. Ayo coba lampiasin nih impiannya dong. Dalam arti. Jadi impian saya kan karena udah terlanjur terjun di Superbike nih. Saya mau memulai di mobil lagi, sepertinya passion saya udah terlalu jauh karena saya
kalau udah konsep ke suatu bidang harus totalitas di Harus situ. goal. Betul, harus totalitas, harus goal. Ya udah, mungkin ya doain ke depan lah kita bisa saya akan ngebawa Speed Lab ini ke lebih profesional, punya workshop profesional, kerja sesuai SOP, profesional semua, ada ruangan dyno sendiri, mungkin ada mesin shop sendiri seperti CNC, seperti kita ngebikin apapun sendiri. Itu sih impian saya. Mungkin memang sekarang belum bisa, tapi namanya kita hidup siapa tahu ke depan tidak ada yang tidak mungkin. Harus, Ya nggak? harus punya mimpi. Tidak ada yang tidak mungkin. Itu aja sih kok. Keren banget. Gue doain Ya. lu cepet-cepet bisa Amin. punya semuanya itu Amin. yang lu mimpiin, yang kamu inginin selama ini supaya Amin, juga amin. semuanya juga lebih sukses lagi. Ya, amin. Oke. Contohnya salah satu punya Koko. Kan saya juga mimpi. Punya EK9, punya Evo, punya Towing, punya Storing. Rahasia ya. pajak. Rahasia ya. Jangan guys. Termasuk hebat di Surabaya. Seleranya Kore ini gua. Ampun. Mirip-mirip lah seleranya. Iya, kita sama. Udah Mulai dari sama. jalan hidup, Iya. dia kan punya istri satu sama, satu. punya anak 2 cowok semua. Ya. Jatuh Mirip. bangun sama, kerja juga sama. Cuman gitu satu lagi yang beda, lebih tua. Udah. Ampun. Oke guys, terima kasih udah nonton Race Channel ini di Masih Inget Nggak? Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga nyalain lonceng. Supaya kalian bisa tahu terus cerita-cerita di Surabaya ini. Apa aja sih tentang otomotif. Oke, thank you, saya Raymond. Bye.